Berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia terdiri dari 3 macam: reaksi satu arah, reaksi dapat balik, dan reaksi kesetimbangan. Reaksi satu arah adalah reaksi yang hasil reaksinya tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Contohnya adalah pembakaran gas metana dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan uap air. Setelah hasil reaksi terbentuk, gas CO2 dan uap air tidak dapat bereaksi lagi membentuk reaktan. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah satu arah atau disebut irreversible. Jika suatu reaksi memiliki hasil reaksi yang dapat membentuk kembali reaktannya, maka disebut reaksi dapat balik atau reversible. Contohnya, reaksi gas nitrogen dan hidrogen membentuk amonia NH3. Gas NH3 yang terbentuk dapat diuraikan kembali menjadi pereaksinya. Suatu reaksi dapat disebut reaksi kesetimbangan atau equilibrium reaction jika reaksi dapat balik ini memiliki kecepatan yang sama baik ke arah hasil reaksi dan ke arah pereaksi. Maka saat mencapai keadaan setimbang, konsentrasi masing-masing zat dalam reaksi tidak berubah. Reaksi kesetimbangan ini dituliskan dengan 2 arah anak panah. Perhatikan reaksi kesetimbangan dari pembentukan belerang trioksida dari belerang dioksida dan oksigen. Reaksi ini bisa digambarkan dengan grafik seperti berikut. Pada saat T9 0, hanya terdapat reaktan SO2 dan O2. Reaktan ini bereaksi dan secara perlahan-lahan SO3 terbentuk. Saat SO3 terbentuk, sebagian terurai kembali menjadi pereaksi. Akan tetapi, jumlah molekul pereaksi lebih banyak sehingga laju penguraian itu relatif lebih lambat. Reaksi berlangsung terus hingga mencapai titik T1 dan laju kedua reaksi menjadi sama. Titik T1 ini adalah saat reaksi mencapai keadaan setimbang sehingga tidak ada lagi perubahan konsentrasi zat-zat dalam reaksi. Dalam reaksi satu arah A menjadi B, konsentrasi B yang dihasilkan bergantung dari konsentrasi A. Bagaimana dengan reaksi kesetimbangan? Misalnya reaksi 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3 membentuk kesetimbangan. Saat kesetimbangan tercapai, konsentrasi SO3 tidak bergantung lagi pada konsentrasi awal SO2 dan O2. Untuk mengetahui arah reaksi dalam reaksi kesetimbangan, diketahui perbandingan reaksi atau disebut quotient of reaction yang dilambangkan dengan Q. Untuk reaksi belerang ini, Q sama dengan SO3 kuadrat per SO2 kuadrat dikalikan O2. Pada saat setimbang, nilai Q akan tetap, dan ini dinamakan tetapan kesetimbangan dilambangkan dengan Kc. Tetapan kesetimbangan untuk reaksi belerang ini adalah Kc sama dengan SO3 kuadrat per SO2 kuadrat kali O2. Perbandingan nilai Q dan Kc akan menyatakan arah reaksi. Jika nilai Q sama dengan Kc, maka reaksi telah mencapai keadaan setimbang. Jika nilai Q lebih kecil daripada Kc, maka reaksi sedang menuju ke arah kanan atau hasil reaksi. Jika nilai Q lebih besar daripada Kc, maka reaksi sedang menuju ke arah kiri, ke arah pereaksi. Nilai Kc akan selalu tetap, tidak bergantung pada konsentrasi awal saat pereaksi. Nilai Kc hanya bergantung pada suhu sistem reaksi. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.